Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sering mendengar tentang perwujudan jin dalam bentuk binatang. Hal tersebut sudah sering terjadi bahkan di zaman Rasulullah SAW. Misalnya peristiwa tewasnya seorang sahabat Rasulullah SAW dikarenakan membunuh jin yang menyerupakan diri dalam bentuk seekor ular. Allah SWT di dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang kisah jin yang menyerupakan diri dalam bentuk manusia. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT misalnya dalam surat Al-Anfal ayat 48 yang menyebutkan tentang kisah datangnya iblis dalam wujud seorang manusia, yaitu Suraqah bin Malik, yang terjadi pada peristiwa perang Badar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi benarkah bahwa manusia juga dapat berubah wujud dalam bentuk binatang, yang mana hal tersebut juga disebutkan di dalam Al-Quran? Simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Allah SWT telah memberitahu kepada kita dalam beberapa ayat Al-Quran bahwasanya Allah mengubah beberapa orang Bani Israel menjadi monyet sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka terhadap Allah SWT. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah SWT juga menceritakan kisah mereka secara lebih rinci di surat Al-A'raf. Yang kisah tentang mereka tersebut akan kami khususkan dalam video lain insyaAllah. Selain itu, dalam kisah lain yang juga disebutkan dalam Al-Quran, Allah SWT juga memberitahu bahwa dia telah merubah wujud beberapa orang dari Bani Israel menjadi bentuk babi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Allah SWT menceritakan kisah tentang perubahan wujud tersebut berlaku pada orang-orang Bani Israel, yang mana kejadian itu terjadi pada umat terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Azab tersebut diturunkan oleh Allah SWT kepada mereka, kaum yang terkenal sebagai pembangkang terhadap para nabi mereka, bahkan sampai ada nabi yang mereka bunuh. Tapi apakah azab Allah SWT berupa perubahan wujud ini juga terjadi di umat ini? Masakh atau perubahan wujud dari manusia menjadi binatang bukanlah azab yang Allah SWT timpakan bagi Bani Israel saja. Rasulullah SAW memberitahukan bahwa salah satu hal yang mengawali datangnya hari kiamat adalah adanya masakh atau perubahan wujud tersebut, di mana hari kiamat tidak akan datang sampai ada dari umat beliau yang dirubah wujudnya oleh Allah SWT menjadi bentuk binatang sebagai hukuman atas dosa yang dilakukannya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Baina yaday sa'ati maskhun wa khasfun wa qadhaf." Menjelang datangnya hari kiamat akan ada masakh, perubahan wujud, khasaf, kota yang ditenggelamkan ke dalam bumi, dan qadhaf, manusia yang dihujani dengan bebatuan. Namun siapakah mereka yang mendapatkan hukuman seperti itu? Dan karena dosa apakah yang mereka lakukan sehingga mereka ditimpakan azab yang sangat menghinakan ini? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhaf." Pada umat ini akan ada yang ditimpa khasaf, masakh, dan qadhaf. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, "Kapankah hal tersebut akan terjadi wahai Rasulullah?" Maka beliau menjelaskan, "Idza dhaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur." Jika sudah tersebar para penyanyi wanita dan alat-alat musik,
serta khamr banyak diminum. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "La yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hir wal harira wal khamr wal ma'azif, wa la yanzilanna aqwamun ila janbi alam yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir li hajatin fayaqulun irji' ilayna ghadan fayubayyituhumullah wa yad'u al-alam wa yamsakhu akharina qiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah." Sungguh benar-benar akan ada dari umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamr dan alat musik. Beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, "Kembalilah kepada kami esok hari." Kemudian Allah SWT mendatangkan siksa kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka. Dan Allah SWT mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Kemudian, apakah ini juga menunjukkan bahwa sebagian binatang yang ada saat ini adalah keturunan orang-orang yang telah dirubah wujudnya oleh Allah SWT pada zaman dahulu? Rasulullah SAW pernah ditanya. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, apakah kera dan babi yang ada pada saat ini adalah Bani Israel yang telah dirubah wujudnya? Beliau menjawab, "Innallaha azza wa jalla lam yaj'al limaskhin naslan wala aqlan, wa innal qiradata wal khanazir kanu qabla dhalik." Sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan anak keturunan bagi orang yang telah dirubah wujudnya menjadi binatang. Dan kera serta babi telah ada sebelum masa Bani Israel tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.